Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Alawan dengan NIM 23051204159 dari kelas TIE angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer untuk tugas sistem operasi. Oke, jadi untuk pengertian memori komputer itu sendiri, memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan mungkin saja sifatnya sementara maupun permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. Masing-masing unit memori terdiri dari chip yang memiliki fabrikasi built-in jutaan transistor dan kapasitor. Unsur-unsur kecil bergabung untuk menyimpan satu bit data dalam sebuah sel memori dalam bentuk digit biner 0 dan 1. Kapasitor bertindak sebagai sel tahanan untuk data biner, sedangkan transistor memungkinkan sirkuit memori untuk membaca atau mengubah nilai data dalam kapasitor. Ketika elemen ini terhubung dalam chip memori, kapasitor ini dapat menerima dan menyimpan data yang dikirim oleh CPU komputer. Oke, untuk selanjutnya di sini ada cara kerja memori komputer. Alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Ketika komputer dihidupkan, beban BIOS atau Basic Output System dari ROM, Read Only Memory, dan controller memori memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalamnya. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan boot, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operasi sistem di load dari hard drive ke sistem RAM, yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer di mode dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Oke, selanjutnya cara kerja memori komputer lanjutannya. Jadi memori komputer bekerja melalui proses yang saling berhubungan antara RAM dan ROM dengan CPU atau Central Processing Unit sebagai mediator. Tahap pertama dari penyimpanan hard disk yang disebut memori virtual ini adalah salah satu yang menyediakan sejumlah besar ruang dan juga murah. Dalam banyak kasus Anda mungkin menemukan bahwa pada akhirnya dengan menggunakan Anda perlu menambah memori dari komputer Anda. Anda tentu saja dapat menggunakan hard disk eksternal atau drive USB custom menyedot data yang bersangkutan. Tetapi orang cenderung untuk membeli memori dan memilikinya ditambahkan pada laptop mereka atau desktop untuk membuat fungsi lebih cepat dan efisien. Berdasarkan beberapa cepat RAM Anda adalah komputer Anda melakukan lebih baik membaca atau menulis fungsi pada RAM bervariasi dan datang dalam berbagai bentuk seperti DRAM, SDRAM, RAM-bus, dan sebagainya. Komputer adalah perangkat yang kompleks berfungsi pada tingkat yang sangat sederhana. Oke, yang selanjutnya di sini ada fungsi memori komputer. Nah, untuk fungsi dari memori komputer itu sendiri secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori komputer itu, yang pertama ada menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau yang biasa disingkat ALU atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga ada sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system.
Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Yang terakhir itu ada menyimpan data multimedia. Oke, yang selanjutnya di sini jenis-jenis memori komputer. Nah, memori komputer ini memiliki jenis dan karakteristik yang beragam. Untuk memori dapat dibedakan berdasarkan lokasinya serta berdasarkan ekstensi datanya. Nah, untuk berdasarkan lokasinya nih ada dua. Jadi ada memori internal dan eksternal. Jadi kita akan membahas yang memori berdasarkan lokasinya dulu. Oke, untuk yang pertama di sini memori internal. Memori internal sendiri adalah memori yang informasinya dapat langsung diakses oleh prosesor dan letaknya biasanya terintegrasi langsung ke motherboard. Contohnya memori internal itu ada RAM, ada ROM, register, cache memory. Nah, untuk yang pertama di sini RAM. Di sini kita bisa lihat foto dari RAM itu sendiri seperti ini. Nah, RAM ini merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Oke, yang selanjutnya di sini ada ROM. ROM ini sama halnya dengan RAM. Perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM ini memiliki sifat non-volatile sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memory read only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Oke, yang selanjutnya di sini ada register. Nah, register ini merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran relatif kecil yakni 16, 30 atau 64 bit. Oke, yang selanjutnya di sini ada cache memory. Cache memory ini memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temukan di antara memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache ini sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memory juga sering disebut dengan nama memori CPU. Oke, yang selanjutnya di sini ada memori eksternal yang kedua. Nah, memori eksternal ini adalah memori yang bersifat tambahan digunakan untuk menyimpan data atau program-program yang sedang tidak diolah oleh prosesor. Memori ini cenderung bersifat permanen dalam menyimpan data. Contoh memori eksternal seperti floppy disk atau disket, terus ada hard disk, ada flash disk, ada CD atau DVD, dan ada solid state drive atau SSD. Oke, untuk floppy disk atau disket ini disket adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan lentur disegel dalam plastik berbentuk persegi panjang. Disket ini hanya memiliki kapasitas 1,44 MB dan kegunaan terbatas, khususnya dalam komputer industri. Telah digantikan oleh metode penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar, seperti disk lepas USB, cakram keras eksternal mudah alih, cakram optik, kartu memori, dan jaring komputer. Yang selanjutnya di sini ada hard disk. Hard disk ini merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada flash disk. Flash disk ini adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan oleh port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Oke, yang selanjutnya di sini ada CD atau DVD atau compact disc. Nah, CD ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan
dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain. CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Oke, di sini ada memori eksternal yang terbarukan, yaitu ada solid state drive itu atau biasa disingkat SSD. Nah, SSD adalah singkatan dari solid state drive yang merupakan salah satu jenis media penyimpanan data elektronik. Secara singkat, pengertian SSD adalah perangkat keras penyimpanan data yang menggunakan non-volatile memory sebagai media penyimpanannya dan tidak menggunakan piringan magnet seperti hard disk yang kita sudah bahas tadi. Berbeda dengan volatile memory pada RAM, data yang tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun tidak menggunakan daya listrik. Oke, di sini tadi kita sudah menjelaskan jenis-jenis memori berdasarkan lokasinya. Di sini kita akan membahas berdasarkan eksistensi datanya. Oke, yang pertama di sini ada memori volatile. Nah, memori volatile ini bersifat sementara, jenis memori yang membutuhkan daya untuk tetap mempertahankan informasi yang tersimpan di dalamnya. Jika daya terganggu atau hilang, maka informasi yang tersimpan juga akan hilang. Contoh memori ini adalah contohnya adalah RAM. Umumnya lebih cepat untuk diakses dibanding memori non-volatile, namun kapasitasnya penyimpanannya lebih kecil. Digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sensitif. Oke, yang selanjutnya di sini ada memori semi volatile. Nah, kategori ketiga memori semi volatile ini, kata ini digunakan untuk mendeskripsikan memori yang punya durasi non volatile yang terbatas setelah listrik diputus. Namun kemudian data hilang. Tujuan umum untuk memori semi volatile adalah memberikan kinerja daya tahan tinggi dan lain-lain yang terkait dengan memori volatile sambil memberikan beberapa manfaat memori non volatile sebenarnya. Misalnya beberapa jenis memori non volatile bisa aus, di mana sel aus lebih volatile namun masih bekerja. Lokasi data yang sering ditulis bisa diarahkan untuk menggunakan sirkuit aus. Selama lokasi diperbarui dalam retensi yang diketahui, data masih sah. Jika retensi kadaluarsa tanpa pembaruan, nilai disalin ke sirkuit dengan retensi lebih lama. Menulis ke area yang lebih aus dahulu memungkinkan kecepatan penulisan yang tinggi dan menghindari pengausan sirkuit tidak aus. Sebagai contoh kedua, STT RAM bisa dibuat non-volatile dengan membangun sel besar, namun harga per bit dan daya yang diperlukan untuk menulis meningkatkan dan kecepatan penulisan menurun. Menggunakan sel kecil mengurangi harga penggunaan listrik dan mempercepat penulisan, tetapi berujung pada perilaku semi volatile. Pada beberapa aplikasi, peningkatan volatilitas bisa dikelola untuk memberikan beberapa manfaat memori non volatile. Misalnya memutus listrik namun memaksa memori untuk bangun sebelum data hilang, atau dengan menyimpan cache data hanya baca dan membuang data cache jika waktu pematian lebih ambang non volatile. Kata semi volatile juga digunakan untuk mendeskripsikan perilaku semi volatile jenis memori lain. Contohnya memori volatile dan volatile bisa digabung, di mana sinyal eksternal menyalin data dari memori volatile ke memori non volatile. Tetapi jika listrik diputus tanpa penyalinan, data hilang, atau sebuah memori volatile dengan baterai, di mana jika listrik eksternal dimatikan, ada waktu tertentu di mana baterai memberikan daya ke memori volatile. Namun jika listrik dimatikan untuk waktu yang lama, baterai akan habis dan data akan hilang. Oke, di sini ada yang terakhir untuk memori berdasarkan eksistensi datanya, yaitu memori non volatile. Nah, biasanya ini memori non volatile ini bersifat permanen. Jenis memori yang non volatile ini jenis memori yang isinya data tetap dapat dipertahankan walaupun tidak memiliki sumber daya listrik. Nah, memori ini jenis umumnya bersifat eksternal, lebih lambat untuk diakses dibandingkan memori volatile. Nah, data yang biasa disimpan di memori non volatile ini itu bersifat jangka panjang biasanya. Kapasitas penyimpanan cenderung lebih besar. Nah, ini seperti memori eksternal tadi, seperti hard disk, seperti CD, DVD, flash disk, dan SSD dan lain-lainnya.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan dari jenis-jenis memori komputer, pengertiannya juga dan fungsi-fungsi dari memori komputer. Kurang lebih ya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.